Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Angelina Pasaribu, Universitas Ahmad Yani Banjarmasin, semester 3, PGSD reguler Banjarmasin. Di sini saya akan simulasikan RPP tentang matematika kelas rendah. Yang saya ajarkan adalah tentang pecahan. Saya akan mengajar di SD Mawar 2 Banjarmasin. Assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Di sini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Di sini ibu akan absen dulu ya, satu persatu. Alhamdulillah semuanya anak-anak ibu hadir. Sebelum kita akan menjelaskan ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini siapa yang ingat tentang materi sebelumnya? Iya, tentang materi pecahan ya anak-anak. Di sini ibu akan mengulang tentang materi pecahan itu. Ayo anak-anak, apa arti tentang pecahan itu? Iya, pecahan itu adalah suatu bilangan yang terdiri dari bilangan A per B. A itu disebut pembilang, B itu disebut penyebut. Pecahan, adapun juga pecahan adalah sebagian dari suatu yang utuh. Di dalam ilustrasi gambar, yang akan dimaksud adalah bagian yang bisa diarsiran. Bagian inilah yang dinamakan pembilang. Adapun bagian yang utuh adalah bagian yang dianggap sebagian satuan dan dinamakan penyebut. Contoh soalnya seperti 1/2 sama dengan 1/2 kali 2/2 sama dengan 2/4. Pembilangnya sama dengan 1, penyebutnya sama dengan 2. 1 dan 2 kita cari angka yang bisa dikali, yaitu angka 2. Kalau tidak bisa lagi, angka nilainya yaitu 2/4. Contoh kedua yaitu 2/4 sama dengan 2/4 bagi 2/2 sama dengan 1/2 hasilnya. Pembilang sama dengan 2, penyebut sama dengan 4. 2 dan 4 kita cari angka yang bisa dibagi, yaitu angka 2. Kalau tidak bisa, hasilnya itu 1/2. Contoh ketiga, 4/8 sama dengan 4/8 bagi 4/4 sama dengan 1/2. Pembilangannya 4, penyebutnya 8. 4 dan 8 kita cari dulu, yaitu angka yang bisa dibagi 4. Kalau tidak bisa lagi, hasilnya adalah 1/4. Adapun contoh yang lain yang ibu ajarkan yaitu seperti gambar lingkaran. Gambar lingkaran seperti ini. Yang diarsir adalah yang di atas, yang di bawah tidak diarsir. Berarti jawabannya berapa ya anak-anak? Ya, berarti jawabannya 1/2. Adapun contoh yang kedua, yang diarsir adalah berapa anak-anak? Iya, 2. Berarti yang tidak diarsir ya 1. Jadi hasilnya 2/3. Adapun contoh yang ketiga anak-anak, yang diarsir berapa? Iya, yang diarsir adalah 4. Yang tidak diarsir iya, berarti 1. Dan hasilnya 4/5. 2. Konsep pecahan. Konsep pecahan akan berarti dengan soal objek nyata. Misalnya, buah, apel, sawi, tomat atau kue, cake, dan lain-lain. Selanjutnya dapat berubah dari daerah-daerah seperti bangun datar, beraturan, misalnya persegi, persegi panjang,
lingkaran yang sangat membantu memperagakan konsep pecahan. Macam-macam pecahan ada pula. 1. Pecahan biasa. Ini merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebutnya lebih besar dari pembilang, atau A per B. A adalah pembilang, lalu B adalah penyebut. Penyebut lebih besar dari pembilang. Contohnya 5/6 adalah pecahan biasa, dengan 5 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. 2/8 adalah pecahan biasa, dengan 2 adalah pembilang dan 8 adalah penyebut. 2. Pecahan campuran. Bilangan ini adalah salah satu jenis bilangan pecahan yang dimana terdiri dari bagian, bulat, serta pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C, A per B, dengan C adalah bilangan bulat, lalu A per B adalah pecahannya. Contoh dengan bilangan ini seperti 1/4 dengan 1 adalah bilangan bulat, sedangkan 1/4 adalah bagian pecahan. 2/3/4 dengan 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 3/4 adalah bagian pecahan. Bilangan ini bisa untuk diubah ke pecahan biasa, yaitu dengan mengalihkan bagian bulat dengan penyebut, kemudian dijumlahkan dengan pembilang. Lebih lanjut lagi ya penjelasannya, yaitu 3. Pecahan desimal. Bilangan ini adalah salah satu jenis atau bentuk nilai pecahan dengan penyebut, yaitu 10, per 100 dan seterusnya. Penulisan dari bilangan ini memakai tanda koma. Contoh dari bilangan ini seperti A. Bilangan persepuluhan, misalnya 2/10 ditulis 0,2. B. Bilangan per 100, misalnya 2/5/100 ditulis 0,25. 4. Pecahan senilai. Bilangan pecahan yang satu ini adalah 2 ataupun lebih pecahan dengan perbandingan nilai dari pembilang serta penyebut sama. Contohnya saja adalah bilangan pecahan 2/5 dan 4/10. Dua bilangan tersebut adalah pecahan senilai. A. 2/5 perbandingan pembilangan serta penyebut adalah 2/5. B. 4/10 perbandingan pembilangnya serta penyebutnya adalah 4/10 sama dengan 2/5. Itulah penjelasan dari Ibu. Apakah bisa dipahami penjelasan Ibu? Ya, alhamdulillah bisa dipahami. Sekarang Ibu akan memberikan soal. Nanti ditulis ya satu-satu. Ini soal yang Ibu bacakan. 1. Nyatakan dalam bentuk pecahan dari titik-titik. 2. Tuliskan perbandingan pecahan lingkaran di atas menggunakan N besar sama dengan lebih kecil. 3. Soal buah semangka dibagi menjadi 3 bagian, maka setiap bagian bernilai titik-titik. 4. Bagian pecahan yang diarsir menunjukkan pecahan titik-titik. Kalau sudah ditulis, Ibu beri waktu 1 jam untuk mengerjakan tugas yang Ibu bacakan tadi ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak Ibu sudah selesai mengerjakan soal yang Ibu kasih, dan alhamdulillah
nilai-nilainya bagus dan bisa memahami penjelasan ibu tadi. Terima kasih ya anak-anak. Ya, terima kasih ya. Ibu bacakan kesimpulan hari ini tentang pecahan. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, maka penyebut harus disamakan dulu. Pembilang disesuaikan nilainya baru bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Pada perkalian bilangan pecahan maka ditinggal dikalikan saja pembilang sama penyebut dan penyebut sama penyebut. Tetapi jika pecahan itu campuran, maka harus dijadikan pecahan utuh, harus baru bisa dikalikan. Pada pembagian, jika berupa pecahan campuran, maka harus dijadikan pecahan utuh dulu, baru bisa diproses. Pada pembagian, maka tanda bagi berubah jadi tanda kali. Tetapi pecahan yang berada persis di belakang tanda bagi dibalik, yang tadinya pembilang jadinya penyebut, dan yang tadinya penyebut jadinya pembilang. Salah hilaf, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.